Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Kita boleh berjumpa lagi secara virtual dalam renungan harian ini. Kita yakin dan percaya bahwa kita boleh ada pada saat ini, kita boleh bangun di pagi hari ini, itu semua karena penyertaan Tuhan yang senantiasa menuntun kehidupan kita. Nah, pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi landasan kita, yang akan menjadi acuan kita untuk melakukan yang terbaik demi kemuliaan akan nama Tuhan. Namun sebelum itu mari berdoa untuk memohon bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang kekal, Bapa yang senantiasa menyertai kehidupan kami, terima kasih Tuhan boleh menuntun kami sehingga pada pagi hari ini kami boleh bangun dan juga akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kuasai kami ya Tuhan supaya kami mampu untuk mengerti, memahami, bahkan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Senantiasa berkati kami Tuhan, mampukan kami untuk memahami kekayaan akan firman-Mu ini. Bersabdalah ya Bapa, karena kami semua telah siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Demi Kristus Yesus, firman yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan di pagi hari ini yaitu dari Roma pasal 15 ayatnya yang ke-7. Roma pasal 15 ayatnya yang ke-7, firman Tuhan. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Menerima dalam keterbukaan. Menerima dalam keterbukaan. Berbicara tentang hal menerima. Sudah senantiasa ataupun sudah sering sekali kita mendengarkan anjuran untuk saling menerima satu dengan yang lainnya. Mengapa ajakan-ajakan untuk saling menerima ini sangat gencar sekali untuk diperbincangkan? Dan hal ini pun bukan hanya diperbincangkan dalam ranah kita bergereja ataupun dalam khotbah-khotbah, dalam webinar-webinar mengenai keagamaan untuk saling menerima, tetapi anjuran untuk saling menerima ini pun sudah sering sekali digaungkan di setiap hal kehidupan kita, dalam hal keagamaan, dalam hal kebudayaan, dalam hal kita melakukan beberapa aktivitas kegiatan, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, kita dianjurkan untuk saling menerima satu dengan yang lainnya. Karena jikalau kita tidak saling menerima, maka pastilah kehidupan kita adalah kehidupan yang senantiasa mengandalkan kekuatan diri sendiri, yang senantiasa mengandalkan kesamaan antara kita dengan yang lainnya. Kita senantiasa mencari orang yang satu pemikiran dengan kita, yang satu suku dengan kita, satu bahasa. Tetapi kita lupa bahwa di sekitar kita ternyata ada banyak sekali orang yang berbeda-beda dari kita. Berbeda suku, berbeda budaya, berbeda warna kulitnya. Walaupun di Indonesia perbedaan warna kulit mungkin kurang untuk menjadi permasalahan, tidak terlalu dipermasalahkan. Tetapi kita tidak memungkiri bahwa di beberapa tempat di Indonesia khususnya masih ada yang melakukan pendiskriminasian terhadap mereka yang berbeda warna kulitnya. Apalagi di luar negeri, di kota-kota ataupun di benua-benua Amerika dan lain-lain sebagainya, itu masih sangat menjunjung tinggi mengenai perbedaan warna kulit. Kita sering membaca berita-berita, apalagi di beberapa tahun terakhir ini kita sering melihat berita-berita mengenai penganiayaan orang-orang yang berkulit hitam. Nah, ini tentu membuat kita merasa kenapa dunia ini tidak saling menerima satu dengan yang lainnya. Kenapa harus ada kekerasan? Kenapa harus ada pendiskriminasian? Entah terhadap warna kulit, terhadap budaya, terhadap beberapa hal, ataupun terhadap kepercayaan. Ini mau menunjukkan kepada kita sekalian
bahwa jikalau kita tidak mau saling menerima satu dengan yang lainnya, maka perpecahanlah yang akan terjadi. Yang satu menganggap dirinya yang paling benar, yang satu menganggap bahwa dirinya tidak bisa diterima karena ia berbeda dengan yang lainnya. Namun sebenarnya, melalui kebenaran firman Tuhan kita di saat ini, mau senantiasa mengajak kita untuk saling membangun, saling menerima di tengah-tengah perbedaan yang terjadi di kehidupan kita. Bahkan di lingkungan kita pun seringkali kita membeda-bedakan seseorang karena cara ia berjalan, cara ia makan, cara ia berbicara. Kita membeda-bedakan karena kita merasa bahwa mereka terlihat aneh dengan cara mereka melakukan berbagai hal. Nah, hal inilah yang membuat terjadinya pendiskriminasian, yang membuat terjadinya pengelompokan-pengelompokan yang tidak mau saling menerima perbedaan yang ada. Padahal kita diciptakan dari perbedaan. Tuhan menciptakan kita dengan berbeda-beda, dengan fungsi dan juga dengan tugas kita yang masing-masing. Kita memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, janganlah kita menganggap diri kita lebih kuat dari yang lainnya, karena kita semuanya adalah sama di mata Tuhan. Tidak ada satupun yang tidak berharga di mata Tuhan. Kita semua berharga. Mau itu jenis ataupun warna kulitnya yang berbeda, hitam dan putih, semuanya diterima oleh Tuhan. Semuanya sama berharganya di mata Tuhan. Entah itu yang berambut lurus, berambut keriting, semuanya sama di mata Tuhan. Entah itu yang bersuku ini dan juga bersuku itu, beragama ini dan beragama itu, semuanya sama di mata Tuhan. Tidak ada yang berbeda di mata Tuhan. Maka kalau dalam bacaan kita pun mengatakan bahwa sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Di sini jelas dikatakan bahwa Kristus menerima kita apa adanya. Maka aneh jikalau Kristus yang adalah pemilik kehidupan ini mau menerima kita apa adanya, menerima setiap perbedaan-perbedaan yang ada. Maka aneh jikalau kita tidak mau menerima itu. Tuhan yang Maha Kuasa saja mau menerimanya. Masa kita tidak mau menerima, padahal kita pun adalah ciptaan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kehadiran Kristus bagi Rasul Paulus adalah berkat bagi semua orang. Di dalam Kristus, tak ada lagi sekat-sekat yang seharusnya membatasi penerimaan terhadap orang lain. Itu dapat kita lihat dalam perjumpaan Kristus bersama dengan Sakeus yang dimusuhi karena ia seorang pemungut cukai. Atau dalam kasih yang ditunjukkan Kristus pada seorang perempuan muda yang telah bersinah dengan menyelamatkannya dari ancaman hukuman mati. Bukankah ini juga yang kita alami ketika Kristus berkenan menebus dosa-dosa kita? Kita yang adalah manusia yang penuh dengan dosa. Kristus adalah Allah kita, Tuhan kita, yang penuh dengan kesempurnaan, mau menerima kita yang tidak sempurna, yang penuh dengan dosa. Bukankah hal ini luar biasa sekali? Bukankah ini harusnya menyadarkan kita untuk dapat menerima satu dengan yang lainnya? Sebagaimana Kristus bersedia menerima siapapun yang datang kepada Dia, entah itu manusia yang mau mengakui dosanya dengan tulus ikhlas kepada Tuhan, maka pasti Tuhan akan menerima setiap mohon hati kita jikalau kita mau datang kepada Dia dengan penuh sukacita, dengan penuh ketulusan dan juga kesungguhan. Maka Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita juga harus membuka diri kita pada siapapun tanpa melihat latar belakang dari orang tersebut, tanpa melihat ia dari suku mana, tanpa melihat ia menggunakan bahasa apa, tanpa melihat bagaimana cara ia melakukan berbagai hal, tanpa melihat warna kulitnya. Mari kita saling menerima, karena perbedaan yang ada itu dapat terlihat indah jikalau kita saling menerima satu dengan yang lainnya. Seperti pelangi yang berbeda-beda warnanya namun tetap satu, menjadi satu kesatuan yang sangat indah yang dapat kita lihat. Seperti harmoni dalam musik, walaupun berbeda-beda, tetapi dapat menjadi satu padu, dapat kita dengar menjadi satu musik yang sangat indah untuk kita dengarkan.
Walaupun terdiri dari beberapa instrumen yang berbeda. Ada piano, ada gitar, ada bass, ada drum, dan lain sebagainya. Tetapi jika disatukan menjadi satu kesatuan, diseragamkan, maka akan menghasilkan bunyi-bunyian yang menghasilkan musik yang sangat indah bagi kita untuk kita dengar. Maka seperti itulah kehidupan kita jikalau kita mau saling menerima satu dengan yang lainnya. Kita akan menjadikan kehidupan ini kehidupan yang indah, kehidupan yang penuh dengan semangat sukacita. Dan kita pun pasti menginginkan kehidupan yang seperti demikian. Maka Bapak Ibu dan Saudaraku, mari saling menerimalah satu dengan yang lainnya di tengah-tengah perbedaan yang ada. Sebab itulah yang dilakukan Kristus bagi kita sekalian. Dan juga itu yang diinginkan Kristus bagi kita. Tuhan berkati kita dalam perenungan firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan berkati kita. Amin untuk firman-Nya. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, mari berdoa. Bapa, terima kasih untuk setiap cinta kasih-Mu yang tak berkesudahan bagi kami. Terima kasih Tuhan masih mau menolong kami ketika kami beristirahat tadi malam. Kami boleh bangun dengan keadaan yang sehat. Kami boleh bangun dengan sukacita yang penuh. Di tengah-tengah masalah-masalah kehidupan kami boleh senantiasa merasakan kebaikan Tuhan. Untuk itu terima kasih Tuhan atas setiap cinta kasih-Mu yang begitu luar biasa bagi kehidupan kami. Dan pada saat ini ya Bapa, kami mau menyerahkan kehidupan kami ketika kami akan beraktivitas, ketika kami akan melakukan pekerjaan pendidikan kami di hari ini. Mampukan kami untuk dapat melewati itu semuanya dengan penyertaan Tuhan. Mampukan kami untuk menerima satu dengan yang lainnya. Di tengah-tengah perbedaan yang terjadi dalam lingkungan pekerjaan kami, dalam lingkungan pendidikan kami, dalam lingkungan di mana kami tinggal. Mampukan kami Tuhan untuk menyebarkan kebaikan, untuk menyebarkan semangat solidaritas, untuk menciptakan kerukunan di tengah-tengah perbedaan. Mampukan kami untuk melakukan itu semuanya ya Tuhan, walaupun kami tahu tidak mudah untuk melakukannya. Tetapi jikalau kami mau melakukannya untuk kemuliaan akan nama Tuhan, pasti Tuhan akan menolong dan juga akan membantu kami. Ya Bapa, ampunkan setiap salah dan dosa kami serahkan kehidupan kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Berkati dan lindungi kami dari pagi hingga malam hari nantinya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan juga mengucap syukur hanya kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, demikianlah renungan kita di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Sampai jumpa di renungan-renungan selanjutnya.